dia mengarah ke Margopati ini lagi. Lari! Di awal episode ini, kita langsung menuju pada rombongan sembara yang dipimpin oleh Ki Jembar Jumantoro. Tujuan mereka adalah untuk mencari dan menangkap Grandong. Di saat itu, tampak Basir yang sedang sakit perut karena kebanyakan makan. Karena tidak bisa menahannya, akhirnya sang kiai menyuruh Datuk Jampak untuk mengantarkan Basir menuju tepi danau guna buang hajat. Ketika telah sampai, Basir pun justru tidak jadi buang hajat karena melihat seorang lelaki setengah baya bersama dengan putrinya yang sedang menjala ikan. Pemuda gendut itu pun tampaknya tergoda ketika kedua orang tersebut menggelar makanan. Bahkan ia justru ikut makan bersama keduanya walaupun telah diperingatkan oleh Datuk Jampak untuk tidak sembarangan menerima tawaran orang tak dikenal. Mari. Cepat balik, Sir. Ditunggu Kiai. Tidak boleh melihat orang senang aja. Sambil gede. Ternyata kedua orang tersebut adalah jelmaan dari Mak Lampir dan muridnya Kenting Sari. Beruntung Sembara cepat bertindak untuk menyelamatkan Basir. Basir yang kemudian mengejar Sembara pun tiba-tiba diculik oleh Mak Lampir yang kembali menyamar sebagai seorang lelaki penebang pohon. Hal itu jelas membuat Sembara dan Datuk Jampak terkejut. Setelah menaruh Basir di atas pohon, kedua orang yang mengaku musuh Sembara itu pun segera menyerang untuk memulai pertarungan. Dan sampai saat ini, Sembara pun belum mengetahui siapa sebenarnya kedua orang tersebut. Di sisi lain, Santalima yang di saat itu sedang bersama dengan Kiai Jumantoro pun merasakan ada getaran pertarungan di depan sana. Ia pun kemudian mengajak sang kiai untuk segera menyusul Sembara. Namun baru saja beberapa langkah mereka meninggalkan tempatnya, tiba-tiba saja datanglah 3 orang tak dikenal yang mencoba menghadang keduanya. Pertarungan pun terjadi. Tampaknya orang-orang itu adalah murid-murid Mak Lampir yang sengaja diutus untuk mencegah pergerakan sang kiai dan si mata malaikat agar tidak mengganggu Mak Lampir dan Kenting Sari yang hendak menculik Basir. Biarkan Santa. Ketiga orang itu pun kabur setelah merasa tidak mampu mengalahkan Santalima dan Kiai Jumantoro. Santalima yang telah mengetahui siapa mereka pun kemudian mengatakan kepada sang kiai bahwa ketiga orang tersebut adalah utusan Mak Lampir yang juga sedang berada di sekitar tempat tersebut. Tak lama kemudian, dari arah belakang mereka tampak berlarian Sembara, Datuk Jampak dan Basir yang sepertinya sedang tergesa-gesa. Murid Kiai Jabat itu pun kemudian langsung memberitahukan kepada sang kiai bahwa barusan ada orang tidak dikenal yang menyerang mereka. Siapa lawanku itu, Kisanak? Mak Lampir. Masya Allah. Benarkah dia Mak Lampir? Kalau tahu sebelumnya bahwa dia Mak Lampir, tidak akan aku lepaskan dia. Dia masih di sini, Kisanak. Dia sudah kabur jauh. Kemana? Tidak tahu. Arahnya ke arah barat daya. Di sisi lain, Mak Lampir dan keempat muridnya pun telah mengudara. Tiba-tiba mereka pun melihat keberadaan Grandong di bawah sana, sehingga mereka pun segera mendarat untuk menangkap makhluk setan tersebut. Si Mak Lampir yang tidak menemukan Grandong pun kemudian segera mengeluarkan paso benggalanya untuk melacak keberadaan cucunya tersebut.
Sementara itu di tempat lain, terlihat rombongan Kiai Jabat yang juga sedang mencari Grandong. Mereka kemudian membagi rombongan menjadi 2 kelompok, di mana Datuk Larang Tapa, Kiai Basari dan Rindi Antika melewati alam jin, sedangkan Kiai Jabat, Panglima Kumbang, Nyai Bidara dan Farida melalui jalur manusia pada umumnya. Rombongan alam jin yang dipimpin oleh Kiai Basari tiba-tiba saja memasuki sebuah kawasan yang sangat membahayakan karena di sana terdapat seekor naga raksasa yang sangat luar biasa hebatnya. Aku seperti melihat naga saka, Kek. Masya Allah. Kita tidak akan selamat jika bertemu dengannya. Makhluk apa itu, Datuk? Naga raksasa dari bangsa jin merah, Kiai. Ayo, cepat lari, cepat. Luar biasa kekuatan dari naga raksasa itu. Apapun yang dilaluinya hancur berantakan karena semburan api merah dari mulutnya. Tampaknya memang benar apa yang baru saja dikatakan oleh Datuk Larang Tapa. Kini naga itu pun berusaha mendekati tempat persembunyian Kiai Basari. Datuk yang melihat pergerakan naga tersebut pun kemudian segera memperingatkan sang Kiai agar lebih waspada dan bersiap untuk menghadapi naga api tersebut. Namun Kiai Basari bukanlah orang sembarangan karena kesaktiannya juga sudah sangat tinggi. Walaupun menurut Datuk Larang Tapa, naga itu sangat sakti dan ditakuti, akan tetapi tetap saja belum tentu Kiai Basari bisa dikalahkan begitu saja. Sebab sang Kiai mempunyai kekuatan langit yang sulit untuk diukur dan mampu mengalahkan jin manapun. Alhamdulillah. Bagi bangsa kami, naga saka sangat ditakuti, Kiai. Seharusnya yang kita takuti hanyalah Allah. Naga saka akhirnya mampu dikalahkan oleh Kiai Basari yang kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika merasa bangga dan tidak percaya kalau naga saka bisa dikalahkan oleh bangsa manusia yang belum pernah menghadapinya. Kini kita menuju pada rombongan Kiai Jabat, di mana pada saat itu Panglima Kumbang merasakan bahwa Grandong sedang berada di desa yang baru saja mereka masuki. Namun Panglima tidak mengetahui secara pasti di mana letak keberadaannya. Akhirnya Kiai Jabat pun memutuskan untuk segera menemui Pak Kuwu untuk memberitahukan sekaligus memperingatkan tentang keberadaan jin sakti tersebut. Akan tetapi, tampaknya semua tidak berjalan dengan mulus, sebab Kuwu desa tersebut terlalu sombong dan tidak mau menerima saran-saran dari Kiai Jabat. Akhirnya, mereka pun segera mencari tempat lain untuk menginap, sekaligus mengatur strategi untuk menangkap Grandong. Rombongan pun akhirnya sampai pada sebuah bangunan surau yang dimiliki oleh seorang kiai. Mereka pun diterima dengan baik di sana. Sudah tiba waktunya, Kiai. Kita berangkat sekarang. Silahkan. Mau keluar? Untuk apa? Seharusnya Kisana istirahat saja. Terus terang, Ki Haji, kedatangan kami ke sini untuk menangkap makhluk yang sangat membahayakan orang banyak. Makhluk apa? Ki Haji ingin tahu? Ya, kalau boleh. Boleh saja, tapi dengan syarat. Jika sudah melihat, Ki Haji tidak boleh bercerita kepada siapapun, kecuali kepadaku. Sanggup memenuhi persyaratan itu? Sanggup. Mari. Akhirnya, Kiai Haji pun ikut bersama dengan Kiai Jabat. Mereka pun menyusuri jalan-jalan kampung di malam itu. Di tempat lain, ternyata Mak Lampir dan para anak buahnya juga sedang berada di kampung tersebut dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memburu Grandong. Sedangkan di sisi yang lain, Pak Ku dan para pemuda desa pun sedang mengadakan ronda keliling, sebab ternyata ia juga khawatir dengan omongan Kiai Jabat yang tadi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah seorang dari rombongan Pak Ku pun ingin buang air kecil, sehingga ia memisahkan diri dari rombongan.
Dan di saat itulah kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Orang tersebut pun dimangsa oleh Grandong. Namun beruntungnya karena Kiai Jabat dan yang lainnya segera datang menyelamatkan. Ya, kini pertarungan pun terbagi menjadi dua, karena tiba-tiba saja Mak Lampir pun muncul di tempat tersebut. Kiai Jabat pun menghadapinya dengan sengit. Memang sejak dahulu, Mak Lampir adalah musuh bebuyutan Kiai Jabat. Pertarungan mereka berdua pun tampaknya susah untuk ditebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, terdapat Datuk Larang Tapa, Nyai Bidara dan Panglima Kumbang yang sedang sibuk menghadapi dua murid Mak Lampir sekaligus. Pertarungan pun tampaknya kini berimbang, namun di antara mereka terlihat jelas kalau Nyai Bidara lah yang berilmu paling tinggi, sebab ia mampu membuat lawannya kelabakan setengah mati. Bahkan beberapa kali pukulannya mendarat di tubuh murid Mak Lampir tersebut. Sedangkan Grandong kini berhadapan dengan Kiai Basari yang mempunyai kekuatan langit untuk membantunya menangkap makhluk ganas tersebut. Awas, jaga mata. Ya, kekuatan langit Kiai Basari memang tidak main-main. Mak Lampir yang melihat Grandong terperangkap oleh kekuatan sang Kiai pun tampaknya sangat khawatir. Ia pun memperingatkan Grandong untuk segera kabur. Namun tampaknya hal itu sulit untuk dilakukan. Mak Lampir yang akan menyerang Kiai Basari pun kemudian segera dihadang oleh Kiai Jabat. Sepertinya ia lupa kalau di saat itu sedang bertarung melawan guru sembara tersebut. Ternyata pertarungan itu berjalan sangat lama hingga tak terasa hari sudah berganti pagi. Grandong yang berusaha untuk kabur pun selalu dikejar oleh Kiai Basari. Sepertinya makhluk hitam itu sudah bosan dan ketakutan menghadapi sang Kiai. Kiai sendiri berusaha agar bisa menangkap Grandong dan tidak membiarkannya kabur begitu saja. Kini sang Kiai pun mencecar makhluk jelek itu dengan ilmu kanuragannya yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Memang sangat cerdas apa yang dilakukan oleh Kiai Basari, karena ia menggunakan Grandong sebagai tameng dari serangan pukulan jarak jauh berbahaya Mak Lampir. Nenek tua itu pun marah besar dan segera menerjang sang Kiai. Akan tetapi, lagi-lagi Kiai Jabat muncul untuk memotong serangannya. Hal itu jelas membuat Mak Lampir semakin naik darah, karena kini ia kembali harus bertarung melawan guru sembara yang memiliki ilmu sangat tinggi itu. Walaupun telah mengerahkan seluruh kemampuannya, namun Ratu Golongan Hitam itu tetap kesulitan untuk mengalahkan Kiai Jabat. Sepertinya rombongan sembara sedang menuju tempat tersebut. Hal itu merupakan kabar baik bagi rombongan Kiai Jabat, karena mereka akan mendapatkan bantuan kekuatan besar untuk menghadapi Mak Lampir dan Grandong. Setelah bertarung ratusan jurus, Kiai Jabat pun berhasil menyarangkan tendangan kerasnya di tubuh Mak Lampir.
Namun hal itu tidak terlalu berarti banyak bagi nenek tua itu. Justru ia kini semakin berani, bahkan mengancam sang kiai untuk menghabisinya di tempat itu. Selanjutnya, Mak Lampir pun kembali mengeluarkan ilmu-ilmu pamungkasnya. Hal itu sempat membuat Kiai Jabat terjatuh karena dorongan kekuatan yang sangat kuat dari ilmu nenek sesat tersebut. Namun sama halnya dengan lawannya, sang kiai pun bisa bangkit dengan tenang tanpa terluka sedikit pun, serta bersiap untuk kembali bertarung. Di sisi lain, Santalima yang merasakan getaran pertarungan tersebut pun kemudian segera memberitahukan kepada rombongannya agar mereka segera menuju tempat pertarungan untuk memberikan bantuan. Santalima, Datuk Jampak dan Kiai Jembar Jumantoro pun langsung menghilang untuk menuju tempat pertarungan di lembah Jalan Madya. Sedangkan Sembara diutus oleh sang kiai untuk mengerahkan ilmu sampar angin agar segera sampai di tempat tujuan dengan menggendong Basir. Ya, tampaknya pertarungan semakin bertambah seru saja. Kini Grandong dengan kekuatannya yang luar biasa mampu membuat Kiai Basari terangkat naik ke udara. Namun sang kiai mampu melindungi diri dengan berzikir, membaca asma Allah, sehingga serangan Grandong itu hanya menyelimuti dirinya tanpa bisa melukai sang kiai. Setelah sekian lama membaca asma Allah, Kiai Basari pun segera menyerang balik Grandong dengan kekuatannya yang luar biasa. Bertasbih, Kiai. Grandong biar saya yang menghadapi. Akhirnya, bantuan pun datang. Kini Kiai Jembar Jumantoro yang masih mempunyai kekuatan penuh pun menghadapi Grandong. Anak setan itu akhirnya menghadapi lawan baru yang lebih kuat dari Kiai Basari, sehingga ia kini merasa sangat terpojok. Namun walaupun begitu, kekuatan Grandong seperti tiada habisnya. Ia masih saja mampu melakukan perlawanan yang sengit. Bahkan kemudian anak setan itu berusaha mendekati Kiai Basari yang sedang bertasbih. Ia pun mencoba untuk menggigit leher sang kiai untuk menghisap darahnya. Tampaknya tasbih Kiai Basari itu adalah senjata yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kini Grandong pun kembali terikat erat dengan benda tersebut. Kini kita menuju pada pertarungan Kiai Jabat dan Mak Lampir yang masih berjalan dengan sengit. Entah sudah berapa ratus jurus yang mereka berdua keluarkan, namun tetap saja belum ada yang mampu menuntaskan lawannya masing-masing. Entah sudah berapa kali juga sang kiai berhasil menghajar Mak Lampir, namun kenyataannya hal itu tidak cukup membuat nenek tua itu terkalahkan. Tak lama kemudian, Sembara pun sampai dan muncul di tempat tersebut. Ia pun segera menyerang Mak Lampir dengan cemeti amarah sulinya. Cemetinya Sembara. Ya, Mak Lampir pun akhirnya kabur karena ia merasa tidak mungkin bisa menang melawan cemeti amarah suli Sembara. Kini para anak buahnya pun juga mengalami kekalahan yang sama. Mereka satu persatu juga pergi menghilang menyusul gurunya.
Kini tinggallah Rindi Antika yang masih memiliki lawan dan berusaha untuk segera menundukkannya. Setelah puluhan jurus berlalu, akhirnya Rindi Antika mampu menyarangkan sebuah pukulan keras di tubuh lawannya. Kejar! Jangan sampai mereka lolos! Dadu, jangan dikejar! Di depan ada bahaya! Keras kepala. Iya, atau mungkin mereka tidak mendengar teriakanku. Mungkin. Kita ke rumah Ki Haji. Kita urus dulu si Grandong dan mengobati Kiai Basari. Demikianlah akhir cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton dan subscribe. Thank you very much for watching and bye-bye. Dagingnya berubah hitam. Benar, Kakang. Ternyata gigitan Grandong mengandung bisa beracun. Cepat angkat Kiai Basari. Kita berlomba dengan waktu. Cari rumah paling dekat di sini.